Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fahrul Dwi Cahyoutomo, atau biasa disapa dengan Fahrul, dari kelompok Meranti GT5 Paper EPP Sinarmas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit pengetahuan saya mengenai screen machine atau mesin screen pada proses paper making, teman-teman, khususnya di bagian stock preparation. Oke, sebelum membahas lebih dalam mengenai screen machine ini, teman-teman, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa mesin screen ini jenisnya ada banyak sekali, khususnya di proses stock preparation ini sendiri. Di antaranya ada kurang lebih 5. Yang pertama adalah mesin screen pada stock approach yang berfungsi, yang pertama adalah memisahkan kotoran dari kertas berdasarkan ukuran material atau partikelnya, lalu membuang kotoran yang tidak terbuang di cleaner plant, dan yang ketiga adalah untuk memproteksi headbox. Berikutnya adalah coarse screen di de-inking proses. Nah, coarse screen ini berfungsi untuk memisahkan kontaminan kasar berdasarkan perbedaan ukuran atau sheathing mechanism. Lalu media pemisahnya menggunakan perforated screen yang dilengkapi dengan foil atau rotor. Berikutnya yang ketiga adalah medium consistency screen di de-inking proses. Nah, ini berfungsi untuk memisahkan kontaminan berdasarkan perbedaan ukuran. Untuk konsistensi yang digunakan pada proses ini sekitar 2-3%. Lalu yang keempat ada fine screen di de-inking proses yang berfungsi untuk menghilangkan material stikis atau yang lengket. Kemudian konsistensi yang digunakan pada proses ini adalah sekitar 0,5 hingga 1%. Lalu yang kelima adalah pressure screen di Brooks system. Nah, pressure screen yang berada di Brooks system ini penggunaannya di samping membersihkan stok dari pengotor, juga bisa digunakan untuk memisahkan serat antara serat pendek dan serat panjang. Pemisahan ini dikenal dengan nama fraksinasi fiber. Pada proses fraksinasi fiber dibutuhkan penyusunan screen yang tepat, sehingga sebelum fraksinasi fiber dipastikan semua pengotor stok sudah terpisah dengan baik. Oke, berikutnya adalah bentuk-bentuk dari screen ini, teman-teman. Yaitu yang pertama bentuknya ada yang vertikal, berikutnya ada yang horizontal, dan yang ketiga ada yang bentuknya multi-stage. Lalu berikutnya adalah bagian-bagian dari screen itu sendiri. Yang pertama adalah inlet. Inlet ini adalah jalur masuk dari stok yang akan dibersihkan. Lalu yang kedua adalah asep, yaitu jalur keluar untuk stok yang diterima untuk diproses di proses selanjutnya. Dan yang ketiga ada reject, adalah jalur keluar dari stok yang kotor atau kotoran-kotoran dari stok itu sendiri. Lalu yang keempat adalah basket screen, yaitu media penyaringan dari stok itu sendiri. Lalu yang kelima ada foil, adalah untuk mendorong stok untuk keluar dan membantu proses penyaringan. Yang keenam ada drive rotor, yaitu adalah sumber energi untuk menggerakkan rotor. Dan yang ketujuh adalah belting drive untuk penyaluran energi kepada rotor itu sendiri. Nah, untuk cara kerja dari mesin screen ini sendiri, yaitu screen basket itu memisahkan kotoran berdasarkan ukuran dari kotoran tersebut. Ukuran benda yang lebih besar dari lubang atau celah screen tidak akan bisa lewat, sehingga akan jatuh ke reject. Di dalam screen ada rotor yang dilengkapi dengan foils. Fungsi foils ini adalah untuk menjaga supaya screen tetap bersih dan tidak tersumbat. Oke, berikutnya saya ingin membahas mengenai screen basket.
Efisiensi pemisahan fiber itu tergantung pada sudut profil permukaan screen bar. Semakin kecil sudut profil screen bar, maka semakin efisien pemisahan fiber. Berikutnya, bentuk lubang pada basket screen itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah berupa hole, yang kedua adalah berupa slot. Nah, keuntungan menggunakan screen plate berbentuk slot yang pertama adalah luas area yang terbuka lebih besar, volume asapnya lebih besar. Lalu yang kedua, kualitas asap yang dihasilkan lebih bersih karena ukuran celah slot lebih kecil, 1/10 dari ukuran screen berbentuk lubang atau hole. Lalu keuntungan yang ketiga adalah tidak terbentuk spinning fiber, yaitu fiber yang terjalin seperti benang yang dikeluarkan melalui asap. Oke, berikutnya saya ingin membahas lebih dalam mengenai foils, teman-teman. Foils ini didesain sedemikian rupa untuk menjaga supaya screen tidak tersumbat. Ujung depannya itu lebih besar. Ketika foil berputar, akan menimbulkan tekanan yang lebih tinggi atau disebut dengan positive pressure ke arah screen. Ujung belakang foil lebih landai dan jarak ke screen lebih jauh dari ujung depan. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang lebih rendah atau disebut dengan negative pressure ketika foil berputar. Ketika stok melewati screen dan tidak ada foil, maka akan terbentuk lapisan fiber di dinding screen dan lapisan semakin tebal hingga celah atau lubang screen itu akan tersumbat. Dengan adanya foil, fenomena pembentukan lapisan fiber ini tetap terjadi. Di sini dapat dilihat bahwa aliran fiber semakin berkurang dengan semakin bertambahnya lapisan fiber tersebut pada dinding screen. Akan tetapi, lapisan fiber ini tidak sempat menebal karena ujung belakang foil akan mengangkat lapisan ini hingga terurai. Jarak yang optimum dari foil dengan screen basket ini adalah sekitar 4 hingga 5 mm. Semakin besar atau lebar foil, maka negative pressure-nya akan juga semakin besar, sehingga daya bersihnya juga akan semakin besar. Semakin tinggi konsistensi stok, maka akan semakin mudah screen tersumbat. Untuk itu, foil dengan ukuran lebih lebar umum digunakan karena negative pressure-nya lebih besar. Dalam aplikasi tertentu, naik turunnya pressure atau yang dinamakan dengan pressure pulsation akan sangat mengganggu proses. Seperti pressure screen stock approach karena akan mengganggu sekali pressure headbox. Untuk mengatasi pressure pulsation tersebut dan tetap menjaga screen tetap bersih, maka foil dibentuk sedemikian rupa dengan cara membelintir foil atau memposisikan foil tersebut secara miring. Berikutnya adalah mengenai jenis-jenis foils, teman-teman. Jadi, foils ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah foilet rotor, yang kedua ada bump rotor, yang ketiga adalah rotor, dan yang terakhir adalah S rotor. Nah, berikutnya adalah mengenai housing screen. Housing screen ini tidak berbentuk lingkaran, tetapi berbentuk eksentrik. Tujuannya adalah untuk memperkecil pulsation dan pressure drop di seluruh screen. Berikutnya adalah mengenai reject screen. Reject yang tertahan di dalam screen akan terdorong oleh aliran stok ke bagian bawah screen dan keluar ke saluran reject. Untuk itu, sejumlah aliran reject harus terus-menerus dikeluarkan. Besarnya pengeluaran reject flow tergantung pada desain masing-masing pressure screen. Umumnya, range flow reject adalah sekitar 6 hingga 10%. Besarnya reject flow memang akan meningkatkan kebersihan stok. Akan tetapi, kapasitas screen akan berkurang daripada yang ke asap. Oke, berikutnya saya akan membahas mengenai pengontrolan dari screen ini, teman-teman. Yaitu yang pertama, bila pressure screen dan asap sama, berarti tidak ada flow yang melewati screen. Tentu dengan kata lain, valve B-nya itu tertutup. Ketika valve B dibuka, terjadi aliran stok melewati screen, pressure asap akan turun sedikit.
Semakin tinggi asap valve atau B dibuka, maka semakin besar aliran stok melewati screen. Seiring dengan itu, lapisan stok yang terbentuk di permukaan screen juga akan semakin cepat terbentuk. Bila kecepatan pembersihan lapisan stok di permukaan screen oleh foil tidak sama dengan kecepatan terbentuknya lapisan di permukaan bagian dalam screen, maka screen akan tersumbat. Berikutnya, bila valve reject atau C-nya itu ditutup kecil, maka pressure screen akan tinggi. Akibatnya, flow ke asapnya akan meningkat dan akan menekan reject menembus screen. Bila reject tidak bisa menembus screen, maka reject akan menempel di permukaan screen yang lama-kelamaan akan menyumbat screen. Jika screen terindikasi akan tersumbat, atau dengan kata lain delta P-nya itu lebih dari 0,7 bar, maka buka lebar valve reject atau valve C, sehingga lapisan stok yang terlepas mengalir ke reject. Kemudian tutup asap valve atau valve B untuk beberapa saat. Ini akan membuat pressure feed dan asap akan sama, sehingga ada kesempatan rotor atau foil untuk membersihkan lapisan yang terbentuk. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai feeder pipe, teman-teman. Nah, bagian dalam screen harus dipolish, demikian juga pipa keluaran dari screen. Polish ini bertujuan untuk menghindari deposit lengket di permukaan screen atau pipa. Karena bila permukaan screen dan pipa kasar, akan terjadi friksi yang besar antara fiber dengan permukaan metal. Akibatnya, fiber yang berada di sekitar permukaan metal akan berputar dan saling berkaitan membentuk jalinan yang panjang, yang dikenal dengan nama spinning fiber. Oke, itulah informasi yang bisa saya berikan. Apabila teman-teman menyukai video ini, tekan tombol like. Semoga informasinya bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.